Kali ini kita membahas terkait bagaimana cara mengajarkan bahasa kepada anak-anak mulai masuk sekolah dasar sampai dengan kelas 6 menggunakan pendekatan pembelajaran bahasa masa kini. Peserta didik kelas awal sangat besar ketergantungan pada guru sebagai model bahasa. Untuk itu, teacher center lebih tetap diterapkan daripada student center selama beberapa waktu. Selain itu, artikulasi guru ketika mengucapkan suatu kata atau kalimat harus sangat jelas dan dengan tingkat kecepatan yang disesuaikan, serta menggunakan teknik yang sifatnya mekanis seperti repetition dan drilling. Beberapa contoh peran yang diambil guru berkenaan dengan pendekatan dan metode pengajaran bahasa, yaitu salah satunya pendekatan oral dan situational language teaching. Dalam menyoroti peran guru dalam pengajaran kemampuan berbahasa, mengaitkan dengan 4 keterampilan berbahasa, yaitu kemampuan membaca, kemampuan menyimak, kemampuan menulis, dan kemampuan berbicara. Selanjutnya, pendekatan formal. Pendekatan formal merupakan pendekatan klasik dan tradisional dalam pembelajaran bahasa. Pendekatan ini didasarkan pada anggapan bahwa pembelajaran bahasa merupakan kegiatan rutin yang konvensional dengan mengikuti cara-cara yang telah biasa dilakukan berdasar pengalaman. Selanjutnya ada pendekatan empirik. Pendekatan ini sering disebut dengan pendekatan atau aliran behavioris, yang merupakan pendekatan mekanis. 5. Pendekatan rasional. Pendekatan rasionalis dikenal sebagai aliran mentalis yang dipelopori oleh Chomsky. Aliran ini muncul dalam bidang bahasa dan pengajaran bahasa pada tahun 1960-an. Adapun asumsi-asumsinya adalah manusia adalah satu-satunya yang dapat belajar bahasa. B. Bahasa yang hidup adalah bahasa yang dapat digunakan dalam berpikir. C. Bahasa yang hidup ditandai oleh kreativitas yang dituntut oleh aturan-aturan tata bahasa. D. Aturan-aturan tata bahasa bertalian dengan tingkah laku kejiwaan. Dengan pendekatan ini muncul metode verbal aktif yang merupakan perbaikan dari metode langsung. 6. Pendekatan fungsional. Pembelajaran bahasa dengan pendekatan fungsional dilakukan dengan mengadakan kontak langsung dengan masyarakat pemakaian bahasa. Dengan demikian, peserta didik langsung menghadapi bahasa yang hidup dan mencoba memakainya sesuai dengan keperluan komunikasi. Mereka dengan sendirinya merasakan fungsi bahasa tersebut dalam komunikasi langsung. Metode pembelajaran bahasa yang didasarkan pada pendekatan fungsional adalah metode langsung, metode pembatasan bahasa, metode intensif, metode audiovisual, dan metode linguistik. 10. Pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi dalam pembelajaran bahasa menelah bagaimana peserta didik belajar bahasa dan bagaimana peserta didik sebagai individu yang kompleks. Asumsi psikologi dimanfaatkan dalam pembelajaran bahasa terutama dalam penyusunan strategi pembelajaran. Asumsi-asumsi yang diterapkan dalam pembelajaran bahasa antara lain 1. Teori behaviorisme. Teori ini berasumsi bahwa segala tingkah laku termasuk tingkah laku berbahasa manusia merupakan respons terhadap stimulus. 2. Teori Gestalt. Teori ini beranggapan bahwa setiap individu memiliki kemampuan mengkaji secara mendalam. 3. Teori kognitif. Menurut teori ini segala aktivitas manusia yang dilakukan dengan sadar bersumber pada otak dan digerakkan oleh kognitif yang meliputi segala aspek kegiatan mulai dari menyadari adanya masalah, mengidentifikasikannya, merumuskan hipotesis, mengumpulkan informasi atau data, menyimpulkan, mengevaluasi simpulan, dan strategi untuk mencapai tujuan. Pendekatan whole language dalam pembelajaran bahasa secara umum, whole language dapat dinyatakan sebagai perangkat wawasan yang mengarahkan kerangka pikir praktisi dalam menentukan bahasa sebagai materi pelajaran. Isi pembelajaran dan proses pembelajaran, pengembangan wawasan whole language diilhami konsep
Constructivism, Language Experience Approach atau LEA, dan Progressivisme dalam pendidikan, berdasarkan konsepsi bahwa pengajaran bahasa mesti didasarkan pada kenyataan penggunaan bahasa. Maka isi pembelajaran bahasa diorientasikan pada topik pengajaran, yaitu membaca, menulis, menyimak, dan wicara. 9. Pendekatan sosiolinguistik. Pendekatan sosiolinguistik diartikan sebagai pendekatan pembelajaran bahasa yang memanfaatkan hasil studi sosiolinguistik yang menghubungkan gejala masyarakat dengan gejala bahasa. Konsep-konsep sosiolinguistik yang memberikan sumbangan terhadap pembelajaran bahasa diantaranya: 1. Bahasa merupakan suatu sistem yang memiliki variasi atau ragam. Setiap ragam memiliki peran, fungsi, gejala bahasa tertentu, serta kawasan pemakaian tertentu pula. Semua ragam perlu dipelajari sesuai konteks. Baik, itulah pemaparan terkait bagaimana cara mengajarkan bahasa kepada anak menggunakan pendekatan-pendekatan yang ada pada masa kini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya.